Namaku Gilang, seorang jurnalis yang terlalu penasaran dan mungkin terlalu nekat. Semuanya berawal dari sebuah komentar aneh yang aku temukan di forum internet gelap. Isinya cuma satu kalimat. Kalau kamu bisa temukan kampung ini, kamu akan tahu kenapa semua orang pura-pura nggak pernah lahir di sana. Komentar itu disertai petunjuk. Ikuti sungai kecil dari stasiun tua Karangjati. Tapi ingat, jangan pernah tanya nama tempat itu. Awalnya kupikir ini cuma mitos konyol. Tapi semakin aku telusuri, semakin banyak cerita serupa tentang sebuah desa tua yang tak pernah masuk peta dan tak boleh ditanya namanya. Dan ya, akhirnya aku berangkat. Boy, Karangjati, sebuah kota kecil tua yang seperti sudah lupa caranya hidup. Toko-toko tutup, jalanan lengang, dan stasiunnya udah nggak beroperasi sejak 2005. Di dekat stasiun, aku ketemu seorang kakek penjual rokok. Nak, kalau kamu cari kampung itu, lebih baik kamu pulang. Kampung itu bukan buat orang luar. Tapi aku tetap lanjut, ikuti sungai kecil seperti yang tertulis di petunjuk. Semakin aku masuk ke hutan, suasana makin aneh. Udara berubah dingin, kabut turun dari arah pegunungan. Burung-burung berhenti bersuara. Dan entah kenapa, aku bisa mencium bau dupa. Ponselku kehilangan sinyal. Kompas digital muter-muter kayak orang gila. Tapi aku terus jalan. Sampai akhirnya, aku melihatnya. Sebuah gapura kayu tua, berlumut, tinggi menjulang. Tanpa papan nama, tanpa tulisan, tanpa suara. Dan dari balik kabut itu, terdengar suara gamelan mengalun pelan, seperti memanggilku untuk masuk. Aku berdiri di depan gapura itu ragu, tapi rasa penasaran jauh lebih kuat dari rasa takut. Dan saat kakiku melangkah, masuk, kabut tiba-tiba menghilang. Angin berhenti, dan aku sadar, aku baru saja masuk ke tempat yang tidak boleh dikenal. Tidak boleh ditanya, tidak boleh disebut. Sebuah kampung tanpa nama. Langkah kakiku makin pelan. Aku melewati gapura tua itu. Dan seketika, kabut yang tadi begitu tebal hilang. Yang kulihat di depanku seperti dunia lain. Sebuah kampung kuno, rumah-rumah kayu berat-beratapkan ijuk. Perempuan tua mengenakan kebaya. Anak-anak main congklak dan petak umpet. Tapi semuanya terasa terlalu tenang. Terlalu diam. Setiap kali aku lewat, warga menoleh ke arahku. Tapi bukan seperti orang kaget. Lebih seperti mereka sudah menunggu kedatanganku. Dan mereka semua tersenyum. Tapi senyumnya kaku. Matanya kosong. Aku tetap melangkah. Sampai seseorang menghampiriku. Seorang pria tua dengan tongkat kayu ukiran aneh. Pakaiannya seperti modin ampung zaman dulu.
Dia memperkenalkan diri. "Namaku Pak Modin. Kau pasti lelah. Kau boleh tinggal di rumah balai dulu, nak." Aku ragu. Tapi dia menatapku tajam, seolah memberi isyarat, "Kau tidak punya pilihan." Dia membawaku ke sebuah rumah panggung. Luarnya tampak rapuh, tapi dalamnya bersih dan rapi. Ada tikar pandan dan lampu minyak tua yang menyala redup. Sebelum pergi, Pak Modin menatapku sekali lagi, dan dengan suara sangat pelan, ia berkata, "Kau boleh tinggal, asal satu hal. Jangan pernah tanya, ini kampung apa namanya?" Aku mengangguk, mencoba tetap tenang. Tapi dalam hati, pertanyaan itu justru makin mengganggu. Kenapa tak boleh tanya nama? Apa yang sebenarnya disembunyikan tempat ini? Malam mulai turun. Dan dari kejauhan, suara gamelan kembali terdengar. Tapi kali ini, di antara alunan musik itu, terdengar juga suara tangisan. Tangisan perempuan. Dan sejak saat itu, aku tahu tempat ini bukan kampung biasa. Tempat ini sedang menyembunyikan sesuatu. Malam pertama di kampung itu, aku sulit tidur. Entah kenapa, udara terasa berat. Dari jendela, aku lihat kabut tipis kembali turun. Padahal tadi sore sempat hilang. Dan lalu aku dengar itu. Suara gamelan. Tapi kali ini, iramanya lambat dan sendu. Disusul dengan suara lain. Tangisan. Tangisan perempuan. Aku bangkit dari tikar. Pelan-pelan membuka jendela. Dan yang kulihat membuat jantungku berdetak lebih cepat. Warga kampung berbaris dalam diam, membawa obor dan sesajen. Mereka berjalan menuju pinggir kampung, ke arah hutan gelap di belakang. Di tengah barisan itu, ada seorang wanita tua membawa bayi. Tapi ada yang aneh dengan bayi itu. Tubuhnya dibungkus kain merah seperti darah. Dan dia tidak bergerak. Aku tak bisa diam. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Aku keluar pelan-pelan mengikuti mereka dari kejauhan. Mereka berhenti di bawah pohon besar dengan akar menggantung ke tanah. Lalu seorang pria berambut putih berdiri di depan, suaranya berat dan bergetar. "Malam ini kami persembahkan darah terakhir dari jalur luar agar penunggu tetap tidur." Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Obor berkedip-kedip, gemelan berhenti, dan sunyi. Hanya suara tangisan bayi yang entah muncul dari mana. Aku tanpa sadar menginjak ranting. Semua kepala serempak menoleh ke arahku. Matanya kosong. Wajahnya mulai berubah. Mulutnya terbuka lebar sampai ke telinga. Kulitnya pucat kehijauan. Mereka bukan lagi manusia. Aku mundur perlahan. Nafasku tersengal. Tapi sebelum sempat lari, tiba-tiba
Seseorang menepuk bahuku dari belakang. Sudah kubilang, jangan ikut campur. Pak Modin, wajahnya masih tenang, tapi sorot matanya penuh kemarahan. Kalau kau mau pulang besok pagi, anggap saja kau tidak lihat apapun malam ini. Aku menunduk, mengangguk cepat, dan tanpa berkata apapun, dia menggiringku kembali ke balai tempatku menginap. Saat aku berbaring lagi di tikar pandan itu, tanganku masih gemetar, keringat dingin menetes. Tapi satu hal terus mengganggu pikiranku. Siapa bayi itu? Kenapa ada yang dikorbankan? Dan kenapa kampung ini butuh pengorbanan darah dari jalur luar? Malam itu, aku sadar, aku bukan lagi tamu. Aku sudah jadi bagian dari sesuatu. Sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih gelap dari apapun yang pernah kutulis selama jadi jurnalis. Pagi harinya, kampung itu terlihat seperti biasa. Anak-anak bermain, ibu-ibu menumbuk padi, dan Pak Modin kembali tersenyum seolah tak pernah ada apa-apa semalam. Tapi bagiku, semuanya berbeda. Aku tidak bisa berhenti berpikir tentang apa yang kulihat semalam. Tentang bayi dalam kain merah itu, tentang wajah-wajah yang berubah saat ritual berlangsung, tentang ancaman Pak Modin. Aku berjalan menyusuri kampung, mencoba mencari jawaban. Dan di bawah pohon besar di dekat surau, aku melihat seorang anak kecil. Dia sedang duduk sendiri, menggambar di atas tanah dengan ranting. Kuperhatikan. Dia menggambar rumah-rumah, orang-orang, dan sesuatu yang tampak seperti gerbang. Aku dekati pelan-pelan, lalu tanpa pikir panjang, aku tanya, "Dek, kampung ini namanya apa ya?" Anak itu berhenti menggambar. Tangannya gemetar. Kepalanya menoleh pelan ke arahku, dan darah menetes dari telinganya. Matanya kosong, lidahnya menjulur, dan tubuhnya kejang. Anak itu jatuh ke tanah, tak bergerak. Aku terdiam, panik, tak tahu harus berbuat apa. Dan saat aku menoleh ke belakang, seluruh warga kampung sudah berdiri mengelilingiku. Wajah mereka tak tersenyum lagi. Mereka menatapku tajam, seolah aku baru saja melakukan dosa besar. Pak Modin muncul dari kerumunan. Langkahnya tenang, tapi matanya merah. Sudah kami bilang, di kampung ini kau bisa tinggal, makan, tidur, tapi jangan pernah bertanya. Kau melanggar, maka hukumannya jelas. Langit berubah kelam. Angin berhenti, seluruh kampung sunyi, bahkan jangkrik pun tak berani bersuara. Pak Modin mendekat dan berbisik di telingaku, "Sekarang dunia akan melupakanmu." Aku berlari, tak peduli kemana, melewati sawah, rumah-rumah, sungai kecil, sampai ke gapura yang tadi jadi pintu masukku. Aku lari menembus kabut, nafasku sesak, aku tak tahu lagi arah. Tapi aku hanya ingin satu hal, keluar dari kampung terkutuk ini. Keluar, sebelum semuanya benar-benar hilang. Aku terus berlari, entah kemana, melewati sawah, pohon besar, rumah-rumah tua yang mulai terlihat retak dan kosong. Suasana kampung berubah, yang tadinya hangat, sekarang terasa seperti kuburan terbuka. Aku kembali ke sungai kecil, jalur pertama yang aku lalui waktu datang. Kabut makin tebal, langkah kakiku mulai goyah, tapi aku paksa. Aku harus keluar dari sini, harus. Tiba-tiba, aku melihat sesuatu. Kereta. Sebuah kereta tua yang seharusnya sudah tidak aktif
berhenti di jalur kecil dekat hutan. Pintu terbuka sendiri, tanpa masinis, tanpa penumpang. Aku tak punya pilihan. Aku naik. Kereta itu bergerak. Jalannya lambat, tapi entah kenapa pemandangannya aneh. Pohon-pohon mundur, tapi bayangan kampung itu tetap mengikuti di jendela. Wajah-wajah warga muncul samar. Anak kecil yang tadi kini berdiri di luar jendela. Dengan darah mengalir dari matanya, menatapku tanpa ekspresi. Aku menutup mata, berdoa, memohon pada siapapun yang masih mendengar. Sampai akhirnya, kereta berhenti. Aku turun, dan aku kembali ke Jakarta. Tapi semuanya sudah berubah. Rumahku ada, tapi saat ku ketuk, orang lain yang membukakan pintu. Maaf, rumah ini milik keluarga Pak Haris. Tidak ada Gilang di sini. Aku pergi ke kantor tempatku bekerja, tapi di meja redaksi. Gilang, siapa? Tidak ada nama itu di daftar jurnalis kami. Teman-temanku tak mengenaliku. Nomor HP-ku tidak aktif. KTP-ku kosong. Emailku tidak ditemukan. Dan saat aku menelpon ibuku, suara di seberang terdengar gemetar. Maaf nak, saya tidak punya anak. Dunia telah menghapusku. Bukan hanya dilupakan, tapi benar-benar dihapus dari sejarah. Aku sekarang cuma bayangan, gelandangan, menumpang tidur di bangku taman, menulis semua ini di buku lusuh, berharap suatu hari seseorang menemukannya. Kampung itu masih ada, tapi jangan pernah tanya namanya. Karena sekali kamu tanya, dunia akan berhenti mengingatmu.